Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngopi rahimakumullah. Kembali bersama saya Muhammad Wahyudi. Sudah pada ngopi belum? Nah, yuk kita ngopi bareng. Ngopi bukan sembarang ngopi, ngolah pikir. Pak Faisal, kita ini akan mulai mengkaji, membedah, mengomentari ya, apa yang sedang viral, apa yang sedang mengemuka di masyarakat kita. Tapi Sobat Ngopi, kita akan lebih mencari terkait dengan sudut pandang menggunakan Al-Quran ya. Mengapa? Jadi kita ingat Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa aku tinggalkan untuk kalian dua hal ya. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Kalau kita berpegang pada dua hal ini, insya Allah kita selamat. Lah, mengapa kok terjadi penyimpangan, terjadi banyak yang menurut paling tidak menurut saya ya itu sudah keluar dari garis. Mengapa? Karena tidak berpegang kepada dua hal ini. Nah, kali ini kita akan mengkaji hal-hal apa saja yang mengemuka, insya Allah dengan sudut pandang bagaimana isyarah-isyarah atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Quran maupun oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Gimana Pak Faisal? Ada masalah apa ini? Rame Tat. Wis. Saya itu udah berbulan-bulan, malah mungkin setahun, fenomena Habib ini loh Tat. Wah. Jadi iya, mereka benar. itu Habib Ba'alawi ya. kayak gitulah Tat. Jadi mereka tuh merasa harus derajatnya lebih tinggi Tat daripada yang lain. Harus kepengen dimuliakan. Oh. Nah, masyarakatnya jadi bingung Tat. Ya, benar sekali. Gimana Tat? Pusing saya Tat. Iya. Gimana Tat menurut Ustadz itu? Yang masalah Habib itu Tat. Yang merasa lebih mulia. Lebih mulia derajatnya. Baik, ini nih Sobat Ngopi ini ya. Jadi kita menjadi bingung karena sekali tadi yang kita sampaikan, kita tidak berpegang kepada apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Misalkan kita ambil contoh sederhana saja, kita pegang ayat ini, selesai sudah. Apa itu? Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh aku telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, untuk apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenali. Terus kemudian Allah berfirman di sini, inna akramakum, sungguh paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian ya. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah itu maha mengetahui, mengetahui detail. Alimun, maha melihat ya, khabirun, maha mengetahui sampai detailnya. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu bingung, Pak Faisal. Jadi siapa sih yang sebenarnya mulia? Dia yang lebih takwa. Lah, yang tahu ketakwaan seseorang siapa? Allah. Lah, tapi kan, nah, ada orang-orang yang kemudian merasa diri lebih mulia. Perhatikan, kemuliaan tidak bisa diklaim oleh siapapun karena yang menilai itu Allah. Atqakum, yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Lah, ketakwaan bisa dilihat dari apa? Gampang sekali. Rasulullah dawuh, Rasulullah bersabda, ya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka urut-urutannya sebenarnya sederhana. Ilmu, orang harus punya ilmu. Ilmu harus berbuah amal. Amal harus berbuah akhlak. Ya, maka sebenarnya kita gampang sekali bagaimana menilai apakah orang ini sudah lebih bertakwa kepada Allah belum. Lihat akhlaknya, dan dari sini kita akan bisa melihat, oh, ada orang tidak bisa menjaga apa yang dia katakan melalui mulutnya. Sederhana, lowong yang keluar dari mulut saja tidak bisa dijaga, apalagi yang di dalam hati, apalagi yang di dalam pikiran, karena yang di dalam hati dan pikiran lebih liar daripada apa yang keluar dari mulut kita ya. Disebut oleh Al-Quran itu, kalau sudah keluar dari mulutnya kok buruk, apalagi yang di dalam hatinya. Pasti akbar, pasti lebih besar lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita nggak usah ribet-ribet bikin penilaian segala analisa segala macam, nggak usah. Pokoknya orang yang paling takwa itu adalah yang paling mulia di sisi Allah. Ketakwaan itu dinampakkan melalui akhlak.
Oh, meskipun jubahnya itu sampai 3 meter. Seberapapun, kalau dulu kiai saya bilang sederhana, meskipun bisa miber sundul langit, ya, kalau kamu ketemu jangan mudah gumunan, kata kiai saya dulu, kamu jangan mudah gumunan, jangan mudah heran. Jangankan ada orang sakti, kok dia bisa terbang ke langit sekalipun, kok akhlaknya tidak mengikuti Rasulullah, akhlaknya tidak mengikuti Al-Quran, jangan diikuti. Berarti dia orang yang tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah. Selesai. Kira-kira seperti itulah. Gara-garanya kita tidak mengikuti ini, ya, kita terperangah dengan hal-hal yang lain, tidak mengikuti ukuran yang dibuat oleh Al-Quran. Ukurannya sederhana. Yang paling takwa siapa? Yang paling takwa ya akhlaknya itu yang nampak nanti. Kepada orang menghargai tidak, omongannya kasar atau tidak, menanamkan kebencian ataukah tidak. Oh, Al-Quran dawuh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Oh, kok malah dia ngajak dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dengan pitutur yang baik, ya, lemah lembut. Kok ada yang tidak seperti itu? Berarti kan, nah, kira-kira seperti itulah. Paham, Tad? Ya, saya. Kuncinya berarti ketakwaan itu hanya hak Allah yang menentukan. Allah yang menentukan siapa yang lebih mulia. Ya. Dan kemudian seseorang tidak boleh ngeklaim. Kok ada orang ngeklaim dia paling mulia, dia orang yang sombong. Ya, emang gini loh, Tat, ada nggak sih, Tat, sebetulnya jaminan kalau orang baik, ya, orang yang terbaik lah ya, di bumi ini, Rasulullah aja Rasul lah ya, Nabi lah ya, Nabi lah ya, itu punya jaminan bahwa dia akan melahirkan keturunan pasti yang baik juga gitu. Wah, iya, itu gimana, Tat, menurutmu? Baik, jadi ini sekali lagi tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa sudut pandang kita akan selalu sudut pandang Al-Quran, isyarah-isyarah yang dipakai oleh Al-Quran. Dalam hal ini nih Pak Faisal ya, terkait dengan apakah orang baik itu jaminan, Nabi lah ya, Nabi, jaminan keturunannya juga pasti akan baik juga. Baik. Nah, ini kita bisa lihat misalkan di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 124, silakan nanti sobat ngopi cek Al-Baqarah 124. Itu kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ini bukan nabi biasa. Ini Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu dari darahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 putra, Ismail dari ibunda Hajar, kemudian Ishak dari ibunda Sarah. Kemudian dari Ishak inilah turun banyak nabi ya, sampai Nabi Ishak, Yakub, terus kemudian Yusuf dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa, ya, Nabi Isa, itu keturunan dari Ishak. Dari keturunan Ismail sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran memang menyatakan ya, memang secara umum zurriyatan ba'duha min ba'd, orang-orang baik ini ya punya garis atas yang juga baik. Itu adalah bawaan sunnatullahnya begitu. Kalau ada orang baik, biasanya ke atasnya punya keturunan baik. Juga. Tapi pertanyaannya kita balik, kalau atas yang baik, apakah bawahnya pasti baik? Jadi kalau istilahnya Quran itu zurriyatan ba'duha min ba'd. Jadi seseorang misalkan ada orang baik, ini biasanya ke atasnya itu punya keturunan yang berasal dari darah yang baik. Darah biru lah ibaratnya ya. Nah, tapi apakah pertanyaannya ada garansi yang bisa dibalik bahwa orang baik keturunan ke bawahnya pasti baik? Nah, ini yang ingin saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 124. Allah dawuh wa idh batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat, loh, ini kita disuruh mengingat, tapi kita itu enggak banyak kali mengingat. Ini masalahnya kita sendiri itu melupakan Quran. Al-Quran ini dawuh, ingat tuh, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, wa idz batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, dengan sekian banyak ujian, sekian banyak kalimat. Lalu fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyempurnakan, semua ujian dilaksanakan dengan sempurna. Nah, karena sempurna di dalam melaksanakan ujian, terus Nabi Ibrahim diberikan apresiasi oleh Allah. Ini dikasih gelar, karena kamu Ibrahim sudah menyempurnakan semua ujian, maka
Allah dawuh, ini ja'ilu kalin nasi imamah. Ibrahim, nih kamu tak jadikan sebagai imam panutan untuk manusia. Ya, ini sungguh aku ja'iluka yang menjadikanmu linnasi bagi manusia imaman sebagai panutan. Nih, karena kamu sudah menyempurnakan semua ujian, kamu tak jadikan imam bagi seluruh umat manusia. Dan Nabi Ibrahim tuh bawaannya Pak Faisal kalau misalkan sama Allah dikasih kaya, itu pasti Pak Faisal kamu tak bikin kaya ya, pasti terus mikirnya ya jangan cuman saya, anak saya juga. Pasti bayangannya begitu kan ya. Nah ini sama Nabi Ibrahim pun sama ini. Nabi Ibrahim bilang wa min dzurriyyati, ya jangan cuman saya ya Allah, tapi juga keturunan saya dong. Nah tolong ya, tolong di keturunan saya ini juga diberikan untuk menjadi panutan untuk manusia. Allah kemudian berfirman, nah ini yang ingin saya sampaikan, la yanalu ahdil zalimin. Ya, tapi tidak akan mendapatkan janjiku ini mereka yang zalim. Ya, artinya apa? Keturunan Nabi Ibrahim yang zalim ya banyak. Ya yang zalim itu nggak dapat apa-apa. La yanalu ahdi, tidak akan mendapatkan janjiku mereka yang zalim. Maka keturunan orang baik ini akan mendapatkan kebaikan ya kalau dia ikut baik sama kayak orang tuanya. Lo nggak ikut baik kok pengen dapat saham. Gitu. Curang ya. Namanya. Ya. Misalkan sama kayak pengusaha kan Pak Faisal. Misalkan ada pengusaha sukses, terus anaknya tapi nggak mau mengikuti orang tuanya yang pengusaha, malah narkobanan, malah apa macam-macam. Kira-kira apa terus sukses seperti orang tuanya? Ya kan enggak. Pasti dia akan jatuh. Ya, la yanalu ahdil zalimin. Nah, seperti itu. Jadi apakah ada garansi? Tidak ada. Keturunan tidak menggaransi apapun, dan Allah membuat contoh yang banyak sekali. Siapa itu contoh paling tegas? Yaitu putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an itu malah kufur. Itu putra Nabi, itu kan cucu. Itu pun pengakuannya gitu ya. Ya para Habib ini yang mengaku Habib, saya nggak tahu ya. Saya nanti terlepas dari pro kontra apakah ini keturunan Rasul atau tidak. Tapi ini kan misalkan iya, taruhlah iya klaim mereka benar, itu tidak ada garansi sama sekali bahwa keturunan Nabi itu akan menjadi orang baik. Keturunan Nabi itu mulia kalau takwa. Keturunan Nabi akan baik kalau mengikuti Nabi. Seperti itu. Kalau tidak ya innahu laisa min ahlik, itu bukan termasuk keluargamu. Ya intinya artinya yang menjaminkan baik itu diri sendiri ya. Tetap takwa tadi. Ya takwa itu balik lagi tadi. Tetap takwa. Jadi nggak ada garansi. Tapi ini saya terus terang masih gregetan masih gregetan sama orang-orang ya, maaf ya, yang ini ya, yang merasa derajatnya lebih tinggi Oh iya. Banyak beberapa masyarakat itu masih percaya percaya bahwa ada karomah yang luar biasa terhadap orang-orang ini, Habib ini ya. Diceritakan sana kemari. Iya, kadang bisa ini bisa itu segala macam yang banyak lah di konten-konten. Nah dari karomah ini. Dari kekaromahan ini yang dipercaya oleh beberapa masyarakat itu gimana nih untuk mencerahkan Ya, jadi begini, Pak Faisal, coba saya mau tanya terlebih dahulu nih ya. Saya mau tanya terlebih dahulu. Misalkan ada pencurian, ada kasus pencurian lah, marak misalkan terus kasus pencurian. Ketika ada kasus pencurian itu yang salah siapa? Malingnya ya. Pasti malingnya salah ya. Jadi si maling ini pasti salah ya kan? Tapi ternyata yang dicuri itu motor yang di depan rumah nggak dikunci ya, terus gerbangnya juga nggak ditutup. Itu ya maling jelas salah. Tapi maling yang salah ini dipicu oleh apa? Adanya kesempatan. Iya nggak? Itu kalau dulu kita rame itu kan ada slogannya Bang Napi. Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi hanya karena adanya niat dari pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspadalah. Nah, yang saya lihat fenomena di Indonesia terkait dengan orang-orang yang mengkultuskan dirinya, meminta dirinya untuk dikultuskan, untuk dihormati, dipercaya, memberikan keberkahan dan seterusnya. Itu sebenarnya diawali dari siapa? Diawali dari kesalahan masyarakat sendiri yang pola pikirnya masih jahiliyah. Jadi masyarakat kita ini termasuk yang muslim itu tapi masih punya mental ya, saya katakan, mengapa kok saya katakan jahiliyah? Karena ini nanti mirip-mirip dengan cerita orang-orang jahiliyah.
Nah, jadi begini. Ini nanti silakan dicek di surat Al-Isra ayat 90 sampai 93. Ini menceritakan tentang orang-orang jahiliyah waktu itu ya. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa mental masyarakat kita sekarang sebagian besar banyak yang masih seperti ini. Allah misalkan menceritakan wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Ini orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini kalau bahasa mereka mungkin seperti ini, Mat, aku nggak akan iman sama kamu, Mat, kecuali kamu bisa memunculkan sumber dari bumi. Ya, jadi kalau kamu memang nabi, harusnya kamu bisa memunculkan sumber dari bumi. Au takuna laka jannatun min nakhil wa inab fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Atau kamu memiliki kebun yang luas, jannah, memiliki kebun yang luas, ya, kebun kurma dan kebun anggur, terus kemudian kebunmu itu dikelilingi oleh irigasi yang baik. Itu menunjukkan bahwa kamu itu orang spesial. Kalau kamu nggak punya begitu, ya kamu bukan orang spesial. Jadi ini pola pikir jahiliyah. Orang baik, orang hebat, orang itu layak menjadi rasul, layak dekat dengan Tuhan. Itu kalau punya kemewahan atau kalau punya kelebihan tadi bisa memunculkan air dari dalam tanah. Autus kita sama akama za'am ta'alaina kisafan, ya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Yo, atau kamu janji katanya kalau orang nggak mau iman nanti diadab, kamu bisa menurunkan potongan apalah dari langit menimpa kami. Kalau bisa seperti itu kamu nabi bener. Ini orang jahiliyah seperti itu, Faisal. Atau kalau enggak gini aja, kamu naik ke langit, nanti kamu turun itu bersama Allah dan malaikat. Baru sakti. Baru sakti. Jadi intinya orang jahiliyah itu menyatakan bahwa orang itu bisa disebut sebagai utusan Tuhan itu kalau dia sakti atau kalau dia kaya, ya, dan seterusnya lah. Ini ayatnya silahkan dibaca. Nah, yang ingin saya sampaikan apa, bahwa masyarakat kita itu masih kental sekali dengan pola seperti itu. Itulah makanya dulu muncul, masih ingat nggak kasus zaman dulu namanya Dimas Kanjeng? Ada orang bisa menggandakan uang. Ketika masyarakat, wah itu sakti, bawa uang 1 juta, padahal dia main sulap, tipu sulap, main tipu-tipu, ya kan? Tapi karena masyarakat memang pola pikirnya sudah materi, pola pikirnya agama itu diposisikan sebagai sesuatu yang bisa mendapatkan keuntungan itu, makanya akhirnya mereka mudah disesatkan. Jadi mereka akhirnya tidak lagi mereka akan mengabaikan terkait dengan tadi yang kita bahas, akhlak, mengabaikan terkait dengan ketakwaan, itu akan diabaikan. Mengapa? Karena mereka ini orang sakti, ini beda. Kalau kita ngomong kasar sedikit, kita dibilang kamu ngomong jorok, nggak boleh, ngomong nggak boleh. Kalau mereka tingkatannya beda. Kalau kita nggak sholat, nggak jumatan, kita dibilang kufur, ya, kita dibilang kamu sesat, kamu pelaku dosa besar. Karena kalau mereka nggak sholat, nggak jumatan, itu beda, dia sholatnya di Mekah. Nah ini mengapa? Karena mereka sudah itu tadi, mereka memang kita itu, bangsa kita, ya, masyarakat kita itu secara umum mudah diperdaya oleh hal-hal yang sifatnya materi. Nah, oleh karena itu akhirnya, maka tadi saya bilang sebenarnya yang salah mana, pencurinya atau orang yang memancing untuk pencuri datang. Meskipun misalkan banyak yang seperti Habib Alawi misalkan, atau yang bukan Habib lah misalkan lah, banyak penipu-penipu berkedok agama lah ya. Tapi kalau masyarakat tidak memposisikan diri untuk mudah ditipu, ya, untuk memposisikan diri, ya ini nggak akan ada. Misalkan mereka minta, sini kamu saliman sama saya, ya, kamu nanti dapat berkah. Loh, Al-Quran nggak ada ceritanya orang salaman dapat berkah. Ya, keberkahan itu dari amal soleh. Keberkahan dari ketundukan, kepatuhan, ketakwaan, itulah yang akan membawa keberkahan. Bagaimana bisa hanya sekedar salaman, hanya sekedar minum air yang dicelupi kaki mereka terus kemudian. Nah, tapi masyarakat kita sukanya yang instan, yang seperti itu. Nah, ini yang kemudian membuat fenomena yang menurut saya jadi
Kalau terkait dengan Habib, saya nggak tahu ya. Saya nggak benar-benar tahu apakah mereka sebenarnya keturunan Rasulullah atau tidak. Tapi bagi saya itu nggak penting, gitu ya. Iya. Mau keturunan Rasulullah mau tidak, ukurannya bukan itu. Ukurannya takwa atau tidak. Iya. Ukurannya berakhlak atau tidak. Sehingga Rasulullah ini ataupun ada yang menyatakan bukan hadis itu, ungzur maqala wala tangzur maqala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Oh, itu yang bilang keturunan Nabi, yang bilang Habib. Meskipun yang bilang Habib, kalau yang diomong berlawanan dengan Quran, masa mau kita ikuti? Iya. Ya kan begitu kira-kira. Nah, jadi ukurannya makanya harus benar. Ukurannya harus Al-Quran, ukurannya harus bagaimana pengajaran Rasulullah, bukan sekedar kata-kata. Nah, sekarang bayangkan Pak Faisal, untuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, untuk bisa kita ikuti, itu oleh para ulama diseleksi. Bener enggak? Sehingga muncul ada namanya hadis sahih, muncul ada namanya hadis hasan, hadis dhaif, ya, dan segala macam peringkat-peringkat hadis itu muncul segala macam untuk memastikan bahwa yang dikatakan ini benar-benar dari Rasulullah. Loh, sekarang ada orang ya nggak jelas ini siapa, kemudian bilang, oh ini makamnya si A, dia dulu begini, dia begini. Loh, itu yang ngomong siapa, dasarnya apa, nggak ada. Nah, ini yang perlu kita prihatinkan. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi, kita tidak membahas ke sana, tapi kepada kita masyarakat, ya, kita sebagai masyarakat, sebagai umat, sederhana saja lah, nggak usah ribet-ribet. Ikuti Quran, ikuti sunnah, ya, ikuti para ulama yang benar-benar telah selamat, ya, telah selamat. Para ulama menyampaikan apa, maka sebenarnya Pak Faisal di era dulu Imam Al-Ghazali itu sudah membahas namanya ulama su. Ulama itu ulama, ya, dia benar-benar orang alim, ulama, tapi ulama su, jadi menggunakan kealimannya untuk mendapatkan duniawi. Tapi ini saja zaman dulu itu sudah disebut ulama su, orang-orang yang buruk, yang sulit sekali kemungkinan untuk bertaubat. Dibahas oleh Imam Al-Ghazali, sulit sekali kemungkinan bertobat. Mengapa? Karena ketika mereka melakukan keburukan, mereka merasa orang yang baik, mereka merasa orang yang punya derajat yang berbeda. Nah, ini yang kemudian membuat mereka jadi sulit untuk tobat menurut Imam Al-Ghazali. Ya, beda kalau orang misalkan maling, orang maling itu terus ditanya, coba, kamu maling ya? Iya, maling. Nah, menurutmu maling apa itu baik apa enggak? Pasti dia mengatakan buruk kan? Iya. Jadi mereka berarti masih mungkin untuk tobat itu masih dekat. Tapi orang-orang yang ulama su ini, mereka merasa dirinya ulama, sehingga punya kedudukan khusus di mata Allah menurut mereka, ya. Tapi ternyata obsesi mereka, orientasi hidupnya itu duniawi. Itu saja sudah dicemooh, sudah sangat dicela oleh para ulama. Apalagi ini ngajak kepada kesesatan, nyuruh orang minta kepada kubur, nyuruh orang untuk minta kepada selain Allah. Wah, itu sudah sangat jauh sekali lah kesesatannya. Itu kira-kira Pak Faisal. Iya, bahkan ada yang ini Tat, yang bikin saya itu merinding Tat. Masyarakat yang awam dalam hal agama ya, artinya itu kadang suka digiring dengan harus menghormati yang berlebihan Tat. Misalnya itu Tat. Saya lihat itu videonya. Iya, saya gergetan kan Tat. Saya juga jarang nyuci air nyuci kakinya ibu, apaan. Tapi ini Habib ini kayak gitu Tat. Iya, minta harus untuk dicium lah ini segala macam. Nah, saya gergetannya di situ Tat. Nah, ini penghormatan seperti ini tuh bagaimana Tat, kayaknya kok bikin kita jadi ngerasa nggak enak gitu loh Tat. Iya, jadi begini. Saya membahas dari sudut pandang yang berbeda. Jadi begini, ada kisah di masa Bani Israel, Pak Faisal. Nabiullah Musa alaihissalam itu kan sudah mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya kan? Ya sama kayak kita ini kan menyembah hanya kepada Allah, ya. Tapi kita tahu sendiri Allah itu tidak nampak. Ya, Allah itu tidak nampak. Kita pun harus mengasah diri untuk bisa merasakan spiritualitas. Nampaknya ini sulit untuk dirasakan oleh orang-orang yang mereka belum benar-benar iman. Orang-orang yang tidak punya keimanan itu beriman kepada yang tidak nampak itu sulit Pak Faisal. Makanya ini kemudian menjadi syarat
di dalam Al-Qur'an itu disyaratkan orang yang muttaqin itu syarat pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang iman kepada yang ghaib. Nah, yang ghaib ini yang al-ghaib yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lah tapi Allah kan nggak nampak. Maka manusia yang masih punya pikiran mental jahiliyah itu pengennya itu ya ada yang nampaknya lah untuk jadi wasilah. Iya. Itulah. Nah, ini di Al-Qur'an itu disebut saya misalkan di salah satu saja di surat Al-A'raf ayat 138. Jadi Nabi Musa itu ketika sudah membawa Bani Israel bebas, padahal itu Nabi Musa sudah menampakkan kepada Bani Israel mukjizatnya, ya, tongkat sudah bisa jadi ular, kemudian tangannya sudah bercahaya, kemudian ketika dikejar Fir'aun di tepi pantai, tepi laut itu Nabi Ibrahim kemudian diperintah oleh Allah itu tongkatnya dipukulkan, terus kemudian laut membelah. Bani Israel dibawa selamat, begitu selamat sampai seberang, kemudian dipukulkan lagi, kemudian ini menjadi tertutuplah laut. Fir'aun dan bala tentaranya hanyut di laut itu. Ini kan sebenarnya sudah bukti yang habis kan? Bukti yang benar-benar nggak ada lagi kemungkinan untuk tidak iman kan? Tapi ternyata begitu mereka beberapa waktu kemudian mereka melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala, yang sedang menyembah sesuatu yang ada wujudnya, ya. Terus kemudian apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Mereka menyatakan, ini Allah sampaikan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Jadi mereka oleh Allah diperjalankan sudah, terus kemudian melewati satu tempat yang di situ ada kaum yang sedang menyembah patung-patung, berhala-berhala sesembahan mereka. Terus apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Musa, tolong buatkan untuk kami Tuhan yang seperti itu gitu. Jadi mereka itu merasa kayak kurang mantep gitu loh. Minta diwujudkan Mereka merasa kurang mantep untuk punya Tuhan kok nggak nampak. Itu mereka kayak misalkan mau megang itu kayak nggak. Nah, ini kan sebenarnya pikiran-pikiran jahiliyah. Inilah yang kemudian ya setelah begitu ada beberapa waktu kemudian mereka oleh Musa Samiri itu kemudian membuat patung anak sapi. Terus Samiri bilang begini, kamu tahu nggak ketika Nabi Musa sedang nggak ada, Samiri bilang, kamu tahu nggak sebenarnya Tuhannya Musa itu ini, tapi dia lupa. Mereka langsung percaya. Kenapa? Karena di alam bawah sadarnya memang pengennya Tuhan itu ya ada wujudnya, bisa dipegang dan seterusnya. Lah, masyarakat kita nampaknya itu di dalam alam bawah sadarnya itu masih jahiliyah. Makanya ketika muncul para dukun, muncul orang-orang yang bisa menggandakan uang, muncul orang dengan kemampuan bisa manggil jin, itu mereka langsung tunduk-tunduk. Mereka lebih senang sesuatu yang itu ada penampakannya seperti itu. Sehingga ketika kemudian para habib-habib yang menurut saya sesat ini ya, terus kemudian membawa mereka kepada kubur, udah kalian kalau ada butuh apa-apa nih datang saja ke kubur minta sini. Itu mereka lebih senang begitu daripada sholat menghadap kiblat yang meminta kepada Allah yang tidak nampak. Itu kayaknya kurang geng gitu. Itu mungkin. Ini yang saya rasakan. Tadi saya buka sebenarnya yang penyesatan yang dilakukan oleh para habib yang tidak benar ini ya. Ada habib yang benar ya banyak Pak Faisal ya, contohnya kalau kita lihat ya misalkan Abuya Quraisy Shihab itu Profesor Dr. Quraisy Shihab itu ya dari Ba'alawi itu Shihab ya. Tapi kita tahu beliau tidak pernah menampakkan diri sebagai habib ataupun apa lah, tapi beliau alim dan benar-benar ahli tafsir lah. Ini yang seperti itu perilakunya juga penuh dengan akhlak ya. Nah, yang seperti itu juga banyak ya, seperti itu. Tapi ada orang, jadi kita nggak bisa lah, menurut saya tidak bisa untuk kita generalisir juga tidak bisa ya. Ya pokoknya yang punya perilaku tidak sesuai itulah yang kita maksud di sini ya. Ya, ini mengapa kok mereka bisa melakukan penyesatan itu ibaratnya Samiri.
Membuatkan patung anak sapi bisa diterima, kenapa? Karena dari awal di alam pikiran orang-orang Bani Israel itu sudah pikirannya sudah begitu. Di dalam perjalanan sudah bilang ke Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliya. Musa, buatkan untuk kami Tuhan yang seperti itu loh, yang jelas ada bentuknya. Jadi mereka senang dengan hal-hal yang memang tidak sesuai. Nah, karena pikirannya yang tadi masih alam pikirannya masih jahiliyah. Maka masyarakat kita yang perlu dicerahkan adalah tentang ketauhidannya kepada Allah. Ketika kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, ya sudah selesai. Nah, sekarang begini, untuk para habib yang tadi yang saya katakan habib-habib yang sesat tadi ya, yang sesat. Saya kok kasar banget ya. Ya, nggak tahu kasar apa enggak, tapi memang sesat lah kalau udah seperti itu, mau kita katakan apa lagi. Ini coba cek ya, cek kalau tidak percaya. Sekarang saya kutip satu ayat terkait dengan surat Al-A'raf ayat 188 ya, surat Al-A'raf ayat 188. Sobat Ngopi buka di situ, perhatikan pernyataan Rasulullah di mana Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyatakan ini. Ketika Rasulullah diminta, kamu kalau memang jadi nabi harusnya kamu bisa begini bisa begitu, itu Rasulullah diperintah oleh Allah menjawab gimana? Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan. Muhammad katakan kepada mereka, saya ini tidak memiliki terhadap diri saya sendiri saja, jangankan kepada yang lain, terhadap diri saya sendiri saja, saya tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat ataupun madarat. Saya tidak bisa membahayakan ataupun memberikan manfaat. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi sendiri sudah menghilangkan kemungkinan apapun bisa saya lakukan kecuali atas kehendak Allah. Terus Rasulullah diajari oleh Allah membuat logika yang harusnya kita umatnya itu mengikuti logika ini. Ini logikanya menarik Pak Faisal. Coba kita cek logikanya. Walau kuntu a'lamul ghaibah. Kalau saya benar-benar tahu terhadap yang ghaib, lastaghfartu minal khair. Saya akan memperbanyak kebaikan untuk saya. Wa ma masaniya su, dan tidak akan ada keburukan yang sampai kepada saya. Loh, Rasulullah itu ya punya istri meninggal. Ya, Khadijah itu kan meninggal duluan ya. Terus kemudian Rasulullah itu di apa namanya itu punya putra putri yang meninggal, cuman satu saja yang tersisa, Fatimah. Rasulullah diajari oleh Allah membuat logika. Kalau saya tahu terhadap yang ghaib, saya harusnya bisa menyelamatkan diri dan memperbanyak kebaikan untuk diri saya. Sangat logis tapi ya kan? Tapi ternyata kan tidak. Artinya bahwa yang terjadi itu kehendak Allah, dan siapapun manusia itu hanya mengikuti pada itu. Maka kalau ada orang bilang, oh saya kemarin lihat itu ada video di Allah itu kalau mau menimpakan ini itu harus konsultasi atau memberitahu dulu kepada si wali A. Nanti wali A ini meng-ACC atau dia, nggak ada kayak gitu. Nanti saya akan tunjukkan ada satu ayat ketika para malaikat datang ya bertamu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim itu waktu itu kemudian dikabari bahwa akan punya putra. Terus kemudian malaikat ini ditanya, lah kalian ini sebenarnya mau kemana? Kami ini mau mengadab kaumnya Lut. Nah, Nabi Ibrahim terus kemudian mengatakan, loh itu di sana ada Lut loh. Itu di dalam satu riwayat Nabi Ibrahim itu tanya seperti ini, apa namanya, coba misalkan di sana ada 40 orang yang beriman, apakah akan diazab? Oh tidak. Kalau misalkan ada 5 orang yang beriman, oh tidak. Kalau misalkan ada 3 yang beriman, tidak. Kalau misalkan ada 1 saja yang beriman, apakah akan oh tidak. Nah di situ ada Lut. Kenapa kok mau diazab? Nah, ibaratnya begitu. Terus kemudian para malaikat, udah kamu nggak usah ikut campur. Ini sudah ditetapkan mereka akan diazab. Dan Lut dan orang-orang yang beriman akan diselamatkan. Artinya apa? Lo Nabi Ibrahim saja nggak bisa intervensi. Lo ini siapa? Ini kok mau intervensi ke apa keputusan Allah? Itu nggak bisa. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, la amliku li nafsi naf'an wala dharar. Saya nggak punya kemampuan memberikan manfaat ataupun memberikan bahaya terhadap diri saya sendiri, jangankan orang lain, terhadap diri saya sendiri, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan Rasulullah diajari sebuah logika yang harusnya kita umatnya mengikuti ini. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastaghfartu minal khair wa ma masaniya su. Kalau saya tahu yang ghaib, saya bisa mengendalikan sesuatu, loh saya pasti ya nggak akan mendapatkan keburukan. Pasti saya pengennya ya yang enak-enak, yang baik-baik kan. Tapi ternyata kan enggak.
Nah, itu ya. Maka pertanyakan saja, misalkan ada Habib kok bilang sakti mandragit, apalah, ya bilang saja, coba tanyakan, pernah sakit enggak? Iya. Atau anaknya ada yang meninggal enggak? Atau istrinya ada yang meninggal? Kalau ternyata iya, berarti dia juga tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan. Berarti kita ini ya sama kan, hanya menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Nah, ini yang ditegaskan in ana. Maka ini tugas Rasulullah yang harusnya kalau benar itu para Habib itu adalah Habib, harusnya ini yang dipegang. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Saya ini tidak lain kecuali nadhirun, pemberi peringatan, wa basyirun, dan pemberi kabar gembira. Kalau orang melakukan keburukan, awas ya, nanti ada neraka. Kalau ada orang baik, ya, kamu nanti akan dapat surga, kamu akan dapat. Cuman itu tugas kita, liqaumi yu'minun, memberikan kabar baik kepada orang yang beriman, kepada orang-orang yang baik, memberikan kabar buruk, ancaman kepada orang yang buruk agar bertaubat. Kita tidak punya kendali yang lain. Maka lah ini, tapi masyarakat kita kadang kalau diajak yang lurus itu kurang greng gitu. Sukanya itu kalau misalkan belok-belok, nanti kalau baca ini kita akan bisa begini, nanti kalau ini kita akan begini. Itu kan bukan tujuan agama. Tujuan agama ini kan agar kita bisa lurus ya, namanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mereka tidak diperintahkan kecuali mengabdi, tunduk, patuh kepada Allah dengan semurni-murninya, tidak ada kepentingan yang lain. Nah, ini saya termasuk mengingatkanlah dalam hal ini kepada orang-orang yang entah itu benar Habib atau tidak, atau yang hanya mengaku Habib tapi yang kemudian mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari Al-Quran, hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, hal-hal yang menyimpang dari apa yang telah diajarkan turun-temurun oleh para ulama. Segeralah bertobat ya, karena ingat, dunia ini bukan apa-apa, pada akhirnya kita akan menghadap kepada Allah. Jangan sampai ketika Anda ya menghadap kepada Allah kemudian Anda menjadi orang-orang yang justru mengajak orang-orang di dalam kesesatan. Ini yang saya sampaikan. Ini mungkin sekaligus saya agar menyampaikan kewajiban saya, Pak Faisal, mungkin dengan begini ini saya sudah menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak benar. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sudah diajarkan oleh para ulama. Demikian, kira-kira cukup? Saya semakin yakin bahwa Habib-Habib itu yang nggak bener justru menyesatkan ya Tat ya. Wah, iyalah itu. Jadi saya berpedoman kepada yang Quran dan Sunnah, ya. Sunnah Rasul. Sederhana. Takwanya, akhlaknya. Siap Tat. Ya, ikuti. Kalau ada orang bertakwa, ada orang berakhlak, ikuti. Kalau ada orang keluar dari itu, tinggalkan. Selesai. Itu yang saya tangkap itu Tat. Ya. Artinya tidak penting penghormatan yang berlebihan terhadap seseorang, apalagi yang penting kita mengikuti perilakunya kalau orang itu baik. Iya, jadi nggak peduli dia mau keturunan siapa. Yang penting takwanya dia, perilakunya dia, akhlaknya. Ya. Terakhir saya closing statement. Saya dulu diingatkan oleh Kiai saya dan ini menjadi satu petuah yang turun-menurun. Khudz ma sofa wa da' ma kadar. Ambil yang bening, tinggalkan yang keruh. Nah, selesai ya. Ambil yang bening, tinggalkan yang keruh. Termasuk di dalam konteks tadi saya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan dalam pembicaraan ini ada yang keruh, ya nggak usah diambil. Jadi ambil yang bening, tinggalkan yang keruh. Ukurannya apa? Nurani kita. Terima kasih. Sobat Ngopi, jangan lupa ngopi, ngolah pikir, biar nggak sesat. Ayo Tat, ngopi dulu Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.